Gustav berpikir di dalam hati. Hah, di tempat terpencil seperti ini, ada juga orang yang datang? Tidak lama kemudian, dia melihat seorang pria dan wanita muncul di depan matanya. Namun, karena Gustav berada di tengah hutan dengan formasi yang menyamarkan energinya, keduanya tidak menyadari kehadirannya. Keduanya tampaknya sangat lemah, nafas mereka terengah-engah. Sepertinya mereka terluka parah. Salah satu dari mereka, yaitu si pria, memiliki luka besar di dadanya. Darah mengalir deras dan kondisinya sangat kritis. Sedangkan wanita yang bersama pria itu, saat Gustav melihat wajahnya, dia merasa sedikit terkejut. Gadis itu tampak sangat murni dan cantik, dengan alis yang lurus, bulu mata panjang yang bergetar lembut, kulit putih yang sedikit merona, serta bibir tipis seperti kelopak mawar yang tampak lembut dan menggoda. Gadis itu mengenakan pakaian olahraga berwarna putih di bagian atas, dengan celana olahraga bergaris di bagian bawah. Di kaki dia mengenakan sepatu putih Adidas. Meski berpakaian olahraga, tubuhnya tetap terlihat sangat proporsional, berlekuk di bagian depan dan belakang, benar-benar sempurna. Sebenarnya Gustav tidak terkejut dengan penampilannya yang cantik, namun lebih terkejut dengan cara gadis ini berpakaian. Jelas, pakaian yang dia kenakan adalah pakaian baru yang baru-baru ini dia lihat di Jiangnan. Gustav yakin gadis ini pasti berasal dari Tiongkok. Di Gunung Kunlun, meski ada beberapa orang yang pakaiannya mirip dengan pakaian warga Tiongkok, karena banyaknya kekuatan orang kuat Gunung Kunlun yang bisa bebas keluar masuk Tiongkok dan Gunung Kunlun, tetapi gaya berpakaian mereka secara keseluruhan memiliki perbedaan yang tipis. Gustav bisa memastikan bahwa gadis ini pasti datang dari Tiongkok. Mengenai kenapa dia bisa berada di sini, Gustav juga tidak tahu. Pada saat ini Gustav merasa seperti melihat seseorang dari tanah kelahirannya di tempat yang jauh. Namun, itu adalah urusan pribadi gadis itu, dan dia tidak berniat untuk mengganggu. Dia memutuskan untuk menutup matanya dan melanjutkan latihan. Di kejauhan, gadis itu menatap pria yang terluka parah dan berkata, "Kau terluka begitu parah, kau tidak akan bertahan lama. Kita sudah tidak bisa lari lagi. Mereka akan segera datang. Sebaiknya serahkan saja barang itu. Setidaknya kau bisa menyelamatkan nyawa." Pria itu menggelengkan kepalanya. "Nona, kau yang tinggal di Tiongkok mungkin tidak memahami aturan Gunung Kunlun. Bahkan, kalaupun mereka mendapatkan barang itu, mereka tidak akan membiarkan kita hidup. Membunuh dan menutup mulut adalah hal yang biasa di sini. Kalau kali ini kau selamat, segera pergi ke Gunung Kunlun dan kembali ke Tiongkok. Meskipun ki di Tiongkok lebih sedikit, tapi setidaknya itu lebih aman. Dan begitu kau sampai di Tiongkok, segera cari Tuan Ye segera." Gadis itu bingung. Matanya berkaca-kaca, seolah merasakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia ingin meraih lengan pria itu, tetapi sudah terlambat. Pria itu mengeluarkan sebuah pedang panjang dan berlari ke suatu arah. Tentu saja itu adalah tindakan yang sia-sia. Sebelum menghilang, pria itu berteriak, "Nona, aku tidak bisa lagi melindungimu. Aku hanya bisa berusaha menahan mereka sebentar. Apa yang harus kau lakukan adalah mencari cara untuk kembali ke Tiongkok." Gadis itu menggertakkan giginya. Dia tidak lagi ragu dan segera berlari ke arah yang berlawanan. Namun baru beberapa langkah, dia menyadari bahwa bayangan-bayangan gelap mulai muncul di sekelilingnya. Wajahnya berubah pucat, dan saat dia berbalik untuk melarikan diri, dia mendapati bahwa orang-orang sudah mengepungnya dari segala arah. Sudah terlambat. Suara ledakan besar tiba-tiba terdengar. Sekejap kemudian, pria yang menghilang sebelumnya jatuh ke tanah dengan keras. Sayangnya, kali ini bukan lagi tubuh hidup, tetapi tubuh yang sudah tidak bernyawa. Gadis itu menatap dengan wajah pucat. Dia tidak percaya kalau kelompok orang itu bisa mengejar mereka dengan begitu cepat. Secara
Instinktif, dia mundur beberapa langkah, dan tubuhnya menyandar pada sebuah pohon. Tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Dari dalam kegelapan, seorang pria tua berbaju hitam muncul. Matanya yang dingin menyapu gadis itu sejenak. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara datar, "Serahkan barang itu dan mungkin kau akan mati dengan cara yang lebih baik." Gadis itu menggelengkan kepala seperti genderang kecil yang dipukul berulang kali. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Orang tua berjubah hitam itu terkekeh dingin. Dia melangkah ke depan dan tiba-tiba muncul di depan gadis itu. Lalu sebilah pedang dingin jatuh tepat di leher gadis itu. Suara dingin yang penuh ancaman terdengar. "Ada beberapa hal yang tidak ingin aku ulangi. Menurutmu, dengan kemampuanmu yang rendah itu, apa yang bisa kau lindungi? Orang biasa dari Tiongkok sepertimu, berani-beraninya menginjakkan kaki di Gunung Kunlun, sungguh mencari mati. Tapi, melihat tubuh dan wajahmu yang lumayan, maka kalau kau mau mendengarkanku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membuatmu menikmati beberapa hari sebelum mati. Lagi pula, saudara-saudaraku ini cukup ahli dalam urusan itu. Kami pastikan kau akan merasa seperti di surga dan neraka sekaligus." Setelah kata-kata itu diucapkan, orang-orang di belakang lelaki berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kata-kata cabul dan keji terus terdengar. Tubuh gadis itu dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar merasa tidak berdaya. Dia tahu kalau dia tidak memiliki jalan keluar lagi. Di detik berikutnya, dia mengeluarkan sebuah jimat, lalu memaksa keluar setetes darah murni dan baru saja hendak mengaktifkannya ketika orang tua berjubah hitam itu mengayunkan lengannya. Sebilah angin tajam menyapu. Jimat itu langsung berubah menjadi serpihan. Orang tua berjubah hitam itu berkata, "Barang sampah seperti ini, berani kau tunjukkan di depanku? Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak menghargainya, maka aku sendiri yang akan menyiksamu. Bukan hanya kau, bahkan orang nomor 1 dari Tiongkok, si bajingan kecil Gustav Ye itu juga pasti mati di hadapanku." Orang tua berjubah hitam itu melangkah maju. 5 jarinya dikelilingi energi ki yang dahsyat, dan dengan gila dia menyerang ke arah gadis itu. Melihat tangannya yang hampir menyentuh gadis itu, wajah lelaki itu menunjukkan ekspresi kegilaan yang tak terhingga. Sementara itu, gadis tersebut hanya bisa pasrah. Dia ingin melawan, tetapi dia merasa tidak punya kekuatan sama sekali. Seolah ada tekanan tak terlihat yang mengikatnya. Perasaan itu terlalu menyiksa. Tepat pada saat kritis itu, sebuah suara penuh wibawa tiba-tiba terdengar. "Aku sebenarnya tidak ingin mencampuri urusan ini, tapi kenapa masalah kalian harus melibatkanku? Rasanya aku tidak pernah menyinggung kalian, bukan?" Kemunculan suara itu membuat semua orang di tempat itu terkejut. Bahkan gadis itu membuka mata lebarnya. Suara itu sangat familiar, namun dia tidak bisa mengingat dari mana asalnya. Dia merasakan bayangan seseorang melintas dengan cepat, dan kemudian di depannya berdiri seorang pemuda yang gagah. Dia adalah Gustav. Sekali lihat saja, Gustav bisa menilai bahwa kemampuan orang-orang ini jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Satu-satunya yang cukup kuat adalah orang tua berjubah hitam itu. Sayangnya tingkatannya hanya berada di tahap awal alam suci. Selain itu, tingkatan itu sepenuhnya didapat dari tumpukan pil obat, sangat rapuh. Di matanya, itu tidak berbeda dengan tingkat alam transenden. Benar-benar tidak layak untuk dilawan. Gustav bahkan tidak berencana menghunus pedangnya. Melihat lawannya menyerang, Gustav mengerahkan kekuatan pada kedua kakinya. Suara langkahnya seperti gemuruh guntur dan dia melancarkan pukulan sederhana. Saat pukulan itu dilepaskan, terdengar suara dari dalam tubuh Gustav. Otot dan tulangnya berbunyi seperti ledakan kecil. Itu adalah hasil dari latihan fisiknya tadi. Hari ini dia akan menggunakan kelompok ini untuk menguji kekuatan latihan fisiknya. Angin pukulan menderu, seperti harimau yang meraung ke langit.
seluruh kekuatannya meledak, dan pada momen itu Gustav memancarkan aura yang begitu liar. Di bawah tekanan luar biasa itu, pohon-pohon di sekitar berguncang. Terlihat jelas betapa dahsyat kekuatannya. Dengan suara kerak yang nyaring, tubuh lelaki berjubah hitam itu tidak mampu menahan lagi. Dia memuntahkan darah segar. Tubuhnya terlempar ke belakang dengan keras. Dia menabrak batu besar yang langsung hancur berkeping-keping. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terdiam. Yang paling mengejutkan, mereka bahkan tidak tahu dari mana pemuda itu muncul. Orang tua berjubah hitam itu bangkit dari tanah. Darah segar terus keluar dari mulutnya. Dia menatap Gustav dengan penuh kebencian dan berteriak, "Siapa kau? Ternyata kau seorang ahli seni tubuh. Apa kau tahu apa artinya menyinggung kami? Sekte pemutus jiwa." Ketika Gustav mendengar nama sekte pemutus jiwa, ekspresinya berubah penuh arti. Beberapa tahun lalu, ketika terjadi insiden di Urat Naga di Tiongkok, dia sepertinya pernah membunuh seorang tetua dari sekte pemutus jiwa di lokasi tersebut. Benar-benar seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Orang tua berjubah hitam itu kembali berteriak marah, "Anak kecil, aku bertanya padamu, apakah kau tuli?" Gustav berbicara dengan tenang, "Kau masih bertanya siapa aku? Bukankah tadi kau sudah menyebutkan namaku?" Begitu dia selesai berbicara, gadis di belakangnya adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menatap Gustav dengan tidak percaya dan berteriak, "Tuan Ye, ternyata ini benar-benar kau." Gadis itu begitu terharu dan bersemangat. Kalau ada satu orang di Tiongkok yang bisa melawan kekuatan sekte-sekte dari Gunung Kunlun, maka itu pasti Gustav. Dia sama sekali tidak menyangka orang nomor satu di Tiongkok, Gustav Ye, sang dewa perang, benar-benar datang ke Gunung Kunlun. Ketika orang tua berjubah hitam itu menyadari bahwa pemuda di depannya adalah Gustav, matanya menyipit. Dengan cepat dia memerintahkan kepada orang-orang kuat sekte pemutus jiwa yang ada di belakangnya, "Cepat serang, kita harus menangkap anak itu. Kalau tidak, akibatnya akan sangat fatal." Mereka semua menjawab dengan serentak, "Siap Tuan." Detik berikutnya puluhan sosok meluncur menuju Gustav dengan kecepatan yang luar biasa. Gustav melirik kerumunan yang mendekat dan menggelengkan kepalanya dengan penuh kekecewaan. Tanpa ragu dia mengeluarkan pedang pemecah jiwa dan melancarkan satu tebasan. Teknik 9 surga diaktifkan dan energi spiritual diinjeksikan ke dalam pedang pemecah jiwa. Gustav sengaja tidak menggunakan ki dari dantiannya. Dia ingin menguji kekuatan energi spiritual ini. Saat ini, kelemahan terbesarnya adalah saat melawan para ahli tingkat tinggi. Dantiannya seringkali kehabisan energi. Kalau pada saat-saat kritis tidak ada ki yang tersisa, maka akibatnya akan sangat fatal. Oleh karena itu, dia ingin melihat seberapa kuat energi spiritual ini. Pedang panjang itu bergetar dan aura membunuh pun menyebar. Dalam sekejap, dalam radius 100 meter, cahaya yang menyilaukan menerangi segala arah. Dunia seolah berubah menjadi merah darah. Ribuan bilah energi pedang jatuh seperti salju, menutupi langit dan bumi. Di bawah sinar merah darah itu, energi pedang yang tak berujung tampak menyelimuti dunia dan memenuhi udara dengan kehancuran. Dalam sekejap, energi pedang itu menyerang para ahli sekte pemutus jiwa yang mendekat. Detik berikutnya, tubuh-tubuh itu meledak tanpa ampun. Semua berubah menjadi kabut darah. Tidak lama kemudian hanya tersisa satu orang, yaitu orang tua berjubah hitam. Raut wajah orang tua itu berubah drastis. Secara naluriah dia ingin melarikan diri, tetapi Gustav tertawa dingin. Gustav mengayunkan kakinya untuk menendang sebuah pedang panjang yang tergeletak di tanah. Gelombang energi menyapu. Pedang itu menembus tubuh orang tua itu. Dia tewas di tempat dan seluruh pasukannya hancur total. Gustav menepuk-nepuk tangannya. Ketika dia hendak kembali ke formasi awal untuk beristirahat, dia tidak menyangka gadis itu tiba-tiba berlutut di depannya dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan Ye, izinkan aku memberi hormat kepadamu." Gustav menatapnya dengan dingin. "Jangan salah paham. Aku tidak turun tangan untuk menyelamatkanmu.
Gunung Kunlun sangat berbahaya. Kembalilah ke Tiongkok secepatnya." Setelah mengatakan itu, Gustav menutup matanya. Namun gadis bernama Dong Xiyu itu tidak berdiri. Dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, kau mungkin tidak tahu. Kali ini aku masuk ke Gunung Kunlun bersama Bai Lixiong. Dia sering menyebutkan namamu. Dia juga meminta aku menyampaikan pesan kepadamu." Mendengar nama Bai Lixiong, mata Gustav langsung terbuka. Dia sama sekali tidak menyangka akan mendengar kabar tentang Bai Lixiong secepat ini. Bai Lixiong masuk ke Gunung Kunlun beberapa hari lebih awal, hanya untuk mencari jawaban dari istrinya yang telah lama menghilang. Namun, dengan kondisi seperti ini, meskipun Bai Lixiong sangat kuat, menemukan istrinya di sini sangatlah sulit. Gustav segera mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Dong Xiyu, dan dengan penuh emosi bertanya, "Apa yang barusan kau katakan? Di mana sekarang Bai Lixiong berada?" Dong Xiyu jelas tidak menyangka kalau Gustav akan bereaksi sedemikian emosional. Dia melirik tangan Gustav yang menggenggamnya, dan pipinya langsung memerah. Gustav segera tersadar dan melepaskan genggamannya. Dia berkata, "Karena kau masuk bersama Bai Lixiong, sekarang apakah kau tahu di mana dia berada?" Dong Xiyu mengangguk. Ekspresinya terlihat rumit saat dia berkata, "Tuan Ye, silakan ikuti aku." Dong Xiyu membawa Gustav menuju ke arah utara. Mereka berjalan sekitar 10 km. Yang membuat Gustav terkejut, setelah berjalan 10 km jauhnya ternyata terdapat kota kecil yang sangat ramai. Bukan hanya terdapat bangunan klasik yang penuh nuansa kuno, tetapi juga banyak gedung modern. Keramaian kota ini hampir setara dengan Beijing. Dong Xiyu berkata, "Tuan Ye, ini adalah kota Mingyang di Gunung Kunlun, kota kecil terbesar di daerah ini. Aku tinggal di sini selama beberapa hari terakhir. Adapun mengenai Jenderal Bai, dia selalu berada di salah satu penginapan di dekat sini." Gustav mengerutkan keningnya. Bai Lixiong seharusnya pergi ke sekte tertentu untuk mencari istrinya. Kenapa dia terus tinggal di sini? Gustav bertanya, apa yang dia lakukan di sini selama beberapa hari terakhir? Dong Xiyu menghela nafas panjang. "Minum. Selama beberapa hari terakhir, Jenderal Bai terus-menerus minum. Aku sudah mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Sepertinya hanya kau yang mungkin bisa menyadarkannya." Sambil berbicara, mereka berdua memasuki penginapan. Di sudut penginapan, Gustav segera melihat seorang pria berambut cepak dengan janggut lebat di wajahnya. Dia langsung mengenali pria itu sebagai Bai Lixiong. Namun, Bai Lixiong yang sekarang sangat berbeda dari yang dia temui beberapa hari lalu. Tidak ada lagi aura seorang jenderal besar. Sebaliknya, Bai Lixiong tampak seperti seorang gelandangan yang terpuruk. Dia memegang guci arak dan menatap jendela. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Dong Xiyu berbisik memperingatkan, "Tuan Ye, Jenderal Bai sedang dalam suasana hati yang buruk beberapa hari ini. Sebaiknya kau berhati-hati." Sebelumnya Dong Xiyu sempat hampir terluka parah saat mencoba membujuk Bai Lixiong. Bagaimanapun, Bai Lixiong termasuk salah satu ahli terkuat di Tiongkok. Gustav tidak menjawab. Dia langsung berjalan mendekati Bai Lixiong dan duduk di sampingnya. Dengan satu gerakan cepat, Gustav merebut guci arak dari tangan Bai Lixiong dan meneguknya. Itu adalah salah satu arak paling keras di Gunung Kunlun. Bai Lixiong menyadari gucinya telah kosong, dan kemarahan tanpa suara menyelimuti dirinya. "Itu arakku. Kenapa kau?" Namun kata-katanya terhenti begitu melihat wajah Gustav. Matanya yang agak mabuk langsung membelalak dan dia berdiri. Dia setengah sadar sepenuhnya. Bai Lixiong berseru, "Tuan Ye." Bai Lixiong hendak berlutut, tetapi Gustav segera melepaskan aura kekuatan yang membuat Bai Lixiong terdorong kembali ke tempat duduknya. Gustav berkata dengan nada tegas, "Duduk." Bai Lixiong langsung memasang sikap serius dan duduk tegak. Dia berkata dengan sangat emosional, "Tuan Ye, kapan kau masuk ke Gunung Kunlun? Kalau aku tahu kau akan datang, aku pasti sudah mandi terlebih dahulu." Gustav melirik Bai Lixiong.
Matanya penuh ketenangan dan dia berkata, "Waktu di provinsi Jiangnan, aku sudah memintamu masuk bersamaku, tapi kau justru memilih datang lebih awal. Jadi ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Aku ingat semboyan hidupmu adalah berjuang demi bangsa. 1000 kali mati pun tidak menyesal. Dengan keadaanmu sekarang, kau tidak layak mengucapkan kata-kata itu." Wajah Bai Li Xiong memerah malu. Dia menghela nafas panjang dan berkata, "Tuan Ye, aku mungkin dianggap salah satu ahli terkuat di Tiongkok. Tapi begitu aku masuk ke sini, aku baru menyadari betapa kecilnya aku. Kekuatanku tidak ada artinya di sini. Di sini tidak seorang pun peduli dengan statusku di Tiongkok. Di sini aku bukan pemimpin batalion darah besi. Di sini aku bukan siapa-siapa. Setelah meninggalkan Tiongkok, aku menyadari semua yang selama ini aku perjuangkan hilang begitu saja. Terkadang aku bahkan bertanya pada diriku sendiri, apakah layak meninggalkan segalanya dan masuk ke Gunung Kunlun hanya demi jawaban dari seorang wanita?" Gustav secara alami memahami perasaan Bai Li Xiong. Di Tiongkok, Bai Li Xiong adalah jenderal besar yang memimpin batalion darah besi. Seorang pejuang yang berada di bawah satu orang dan di atas banyak orang. Bai Li Xiong terbiasa dengan posisi ini, dengan segala kehormatan dan kekuatan yang datang bersamanya. Namun, ketika dia tiba di Gunung Kunlun, segalanya berubah. Semua yang telah dia bangun hilang begitu saja. Tidak ada sahabat, tidak ada keluarga, bahkan kekuatannya pun terasa tidak berarti di sini. Perasaan keterasingan dan kehilangan ini pasti sangat mengganggu, dan Gustav tahu siapapun yang berada di posisi Bai Li Xiong pasti akan merasakannya. Tiba-tiba Gustav bertanya, "Apakah kau sudah bertemu dengan istrimu?" Gustav mengenal Bai Li Xiong. Keterpurukan semacam ini tidak mungkin membuat seseorang sekuat Bai Li Xiong jatuh begitu rendah. Namun, satu hal yang bisa membuatnya terpuruk adalah pencarian terhadap istrinya. Bai Li Xiong menatap keluar jendela. Tangannya terangkat untuk mengambil arak, tetapi dia berhenti dan berkata, "Tuan Ye, aku belum bertemu dengannya. Bahkan aku tidak memiliki hak untuk menginjakkan kaki di sekte tempat dia berada. Hari pertama aku tiba di Gunung Kunlun, aku langsung berlari sehari semalam hanya untuk mendapatkan jawaban itu. Namun aku malah dilarang masuk, bahkan dikeluarkan dari depan sekte." Kemudian Bai Li Xiong melanjutkan dengan suara serak, seakan berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku tidak pernah membayangkan seorang jenderal besar seperti aku, Bai Li Xiong, akan berakhir seperti ini." Gustav memindai tubuh Bai Li Xiong dengan matanya dan menyadari beberapa luka dalam yang jelas belum sembuh. Bahkan salah satu tangannya terus disembunyikan di balik lengan bajunya, dan aura kematian perlahan menyebar. Mata Gustav menyipit. Segera dia menggenggam tangan kiri Bai Li Xiong dan menariknya keluar dari lengan bajunya. Gustav bertanya dengan nada dingin, "Bai Li Xiong, katakan, apakah kau baik-baik saja?" Bai Li Xiong segera menanggapi, "Aku baik-baik saja, Tuan Ye." Dia seolah berusaha mengelak. Namun begitu lengan bajunya terbuka, Gustav melihat dengan jelas kondisi tangan kiri Bai Li Xiong yang hampir mati. Lengan tersebut seluruhnya menghitam. Kalau tidak segera ditangani, infeksi ini bisa menyebar ke seluruh tubuh. Gustav berbicara dengan geram, "Yang seperti ini kau bilang baik-baik saja? Kau pikir aku bodoh?" Gustav segera mengeluarkan sebuah pil obat dan langsung menaruhnya dengan paksa ke tangan Bai Li Xiong sambil berkata, "Segera telan pil ini. Aku tidak melakukannya untukmu, tapi untuk Bai Li Xing. Kau mungkin berpikir nyawamu tidak berharga, tapi apakah kau pernah mempertimbangkan Bai Li Xing?" Mendengar nama Bai Li Xing, mata Bai Li Xiong menunjukkan sedikit kehangatan. Dia tidak ragu lagi dan langsung menelan pil itu. Seketika aura dingin mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Gustav segera mengeluarkan sejumlah jarum perak yang dipenuhi dengan energi ki sejati miliknya. Puluhan jarum itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa
dan dalam sekejap tangan kiri Bai Lixiong penuh dengan jarum perak yang tersusun rapat. Gustav dengan sigap mulai menciptakan formasi dari jarum-jarum tersebut, dan begitu dia menekan tangan Bai Lixiong, jarum-jarum itu mulai bergetar hebat. Perlahan, warna hitam di tangan Bai Lixiong mulai memudar, dan akhirnya tangan tersebut kembali normal. Setelah 10 menit, Gustav menarik nafas lega dan mencabut jarum-jarum itu sambil berkata, "Tanganmu tidak boleh digunakan selama 3 hari. Aku akan memberikan beberapa salep. Gunakan 2 kali sehari, pagi dan malam. Jangan sampai terlupa. Paham?" Gustav tahu, saat di Tiongkok, Bai Lixiong telah membantunya berkali-kali. Dia selalu mengingat kebaikan Bai Lixiong. Selain itu, Gustav juga sangat menghargai pribadi Bai Lixiong, sehingga dia tidak bisa membiarkan sahabatnya itu menderita. Bai Lixiong merasakan sensasi dingin yang terus merembes ke lengannya dan menatap Gustav dengan ekspresi penuh rasa terima kasih. "Tuan Ye, aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. Namun Gustav langsung memotong ucapannya. "Jangan bicara omong kosong seperti itu. Lalu, apakah luka ini disebabkan oleh orang-orang dari sekte itu? Atau apakah istrimu yang melakukannya?" Bai Lixiong segera menggelengkan kepalanya. "Tuan Ye, ini tidak ada hubungannya dengan Wan Ning. Dia tidak akan menyakitiku." Gustav bertanya dengan tegas, "Jadi, ini dilakukan oleh orang-orang dari sekte itu?"